Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim ala dzalika syahidun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, yang paling utama tentunya Sandit akan henti-hentinya mengajak kepada teman-teman semuanya, jadi jangan pernah bosan untuk mendengarkan ini, di mana Sandi akan mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat, ya banyak sekali, banyak nikmat yang memang tidak yang terasa maupun tidak terasa oleh kita seperti itu, karena ya kita selaku hambanya tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga teman-teman semuanya tergerak hatinya. Mungkin sebenarnya bisa aja ya teman-teman itu tidur gitu ya. Misalkan lagi ngantuk karena kegiatan ini kan malam ya, itu mungkin saja sebenarnya teman-teman itu tidur gitu. Ada yang godain tidur aja, tidur ngapain sih ikut Zoom seperti itu. Tapi dengan keteguhan hati, dikokohkannya iman Islamnya teman-teman oleh Allah, entah kenapa ya excited banget gitu, semangat. Oh, pokoknya saya harus ikut di situ gampang gitu ya. Pokoknya saya harus ikut kelasnya, gimana pun caranya, ngantuk lewat dulu, urusan kamu lewat dulu. Nah, itu adalah bentuk dari nikmat iman, nikmat Islam seperti itu. Nah, jadi bentuk dari mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam itu salah satunya adalah gabung pada malam hari ini seperti itu, karena ya insya Allah kegiatan malam hari ini bermanfaat, termasuk yang bermanfaat seperti itu insya Allah. Kemudian nikmat sehat tentunya, di mana kondisi kita sekarang sedang masih COVID gitu kan ya, belum lagi yang mudik katanya diperpanjang gitu kan pelarangan untuk mudiknya gitu ya. Alhamdulillah kita dikasih nikmat kesehatan seperti itu ya, di mana di luar sana mungkin banyak sekali orang yang terkena COVID bahkan meninggal, tapi kita masih diberikan hak sehat, diberikan hak hidup seperti itu. Oleh sebab itu sudah seharusnya ya kehidupan kita ini harus digunakan kepada kebaikan-kebaikan seperti itu. Jangan sampai udah dikasih nikmat masih ngeyel sama Allah gitu. Ya, nantangin Allah namanya. Gitu, udah dikasih nikmat, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih rezekinya Allah, tapi kok berani-beraninya Allah bilang seperti ini masih nggak mau untuk menjalankannya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan seperti itu yang negatif-negatif kita laksanakan seperti itu ya. Karena itu adalah bentuk dari kufur nikmat. Bentuk dari mensyukuri nikmat adalah, ingat, sebaik-baiknya, menurut saya sebaik-baiknya mensyukuri nikmat itu adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Sekarang hari ini coba tanya pada diri sendiri gitu kan. Hari ini saya udah bermanfaat untuk diri saya sendiri atau belum? Sehari ini saya sudah bermanfaat untuk orang lain atau belum? Seperti itu ya. Kebermanfaatan ini harus dilaksanakan setiap hari dan seumur hidup. Ya, sekali lagi berusaha bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian berusaha bermanfaat untuk orang lain. Itu harus dilakukan, pesan dari saya harus dilakukan setiap hari. Seperti ini. Kemudian tak lupa salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita yang memang gaya hidupnya ya, dari gaya hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi kita harus ikuti seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga salat serta salamnya kita curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah di mengikuti setiap ajarannya, istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam ketaatan seperti itu ya, sehingga harapannya kita ini termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti seperti itu ya. Jadi untuk masuk surga gampang banget sebenarnya ya. Kata Rasulullah bilang kullu matin dakhalil jannah illa man aba ya. Jadi semua umatku itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau itu yaitu yang nggak mau ngejalanin sunnah gitu, yang nggak mau ngejalanin apa-apa yang ada di dalam Al-Quran seperti itu.
Semoga kita termasuk golongan umat yang masuk surga, berarti seperti itu. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa melakukan amalan-amalan di hari Jumat. Ya, barangkali teman-teman ada yang belum baca Al-Kahfi, atau misalkan yang suka baca Yasin, ataupun teman-teman bisa memperbanyak sholawat. Karena ketika kita sholawat, bersolawat di hari Jumat, ya, ketika kita bersolawat di hari Jumat, maka solawat kita itu akan dihantarkan langsung oleh Rasulullah dengan nama kita. Ya, nanti malaikat bilang, ya Rasulullah, ini ada salawat dari si Fulan bin Fulan, seperti itu ya. Nanti Rasulullah bakal ingat nama kita, seperti itu ya. Makanya ketika di surga nanti, kalau kita banyak bersalawat, itu nama kita akan disebut. Misalkan Sandi, mana Sandi? Karena dia ketika di dunia bersalawat kepadaku, seperti itu ya. Siapa sih yang nggak mau disebut namanya ketika di surga, gitu kan? Siapa sih yang nggak mau dikenal oleh Rasulullah ketika di surga? Semoga kita termasuk golongan umat tersebut, seperti itu. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Mungkin ini tidak akan lama karena kasihan yang di timur, yang di tengah udah malam ya. Kalian udah pada ngantuk kan? Ya sudah pun juga. Udah, kalian mah narundutan wae. Ya, narundutan apa nggak tahu bahasa Sunda, kalian bahasa mana? Ya, kalian pasti ngantuk. Terutama buat kalian yang ngantuk, coba silakan teman-teman cuci muka dulu, ya kan, wudu dulu supaya seger gitu ya. Barangkali teman-teman yang ngantuk seperti itu ya. Aduh, ini siapa nih? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas, tentunya teman-teman kan ini bakal belajar, ya kan? Bakal belajar. Terus pertanyaannya adalah apa yang mau dipelajari, seperti itu ya. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi. Tadi Sandi nanya, ya. Teman-teman pasti asing ketika mendengarkan kata tahsin, seperti itu ya. Ada nggak sih yang kayak, tahsin? Apaan tahsin gitu kan ya? Makanan khas mana itu? Gitu ya. Pasti ada yang begitu ya. Padahal itu adalah sebenarnya udah umum gitu ya. Kita harus pahami dulu, tahsin itu sebenarnya berasal dari kata hasana gitu, yang artinya bagus, baik, ya, cakep, pokoknya gitulah, ya. Karena tahsin ini masih terbilang umum, ya. Bahasanya masih terlalu umum seperti itu. Karena contoh, kalau kita dandan, ngaca, itu bisa disebut tahsinul wajah, gitu kan, ya, memperbaiki muka. Memperbaiki muka itu kan digoyang-goyang atau di apa-apa ya, maksudnya merawat muka lah. Ya, kita dandan sambil ngaca itu bisa disebut dengan tahsinul wajah, gitu. Atau misalkan sedang membetulkan rumah, tahsinul bait, seperti itu ya. Bisa aja, ya begitu. Jadi tahsin ini sebenarnya masih umum. Tapi mulai kesini ini udah nggak umum lagi. Ya, udah tidak umum lagi. Sekarang biasanya orang ketika mendengar kata tahsin maka berhubungan dengan Al-Quran, seperti itu ya. Nah, itu mengenai tahsin dulu secara bahasa ya. Tahsin secara bahasa itu dari kata hasanah, berarti artinya baik, seperti itu ya. Makanya kalau misalkan ditafsirkan, tahsin itu artinya memperbaiki, memperindah, memperbagus, ya pokoknya sesuatu hal yang dibagusin lah ya, diperbaiki. Lebih enak sih ya memperbaiki, seperti itu ya. Namun tahsin itu secara istilah ya, tahsin itu adalah i'tal harf hak wa mustahak, ya, memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya, seperti itu. Nanti kita akan belajar hak huruf itu apa, mustahak itu apa, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya secara bahasa, tahsin itu hasanah yang artinya baik. Nah, kalau misalnya secara istilah, i'tal harf hak wa mustahak, jadi memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya, seperti itu ya. Kenapa dibagi menjadi dua? Karena nanti kita akan bahas juga, kalau hak tidak diberikan ini fatal ya, bakal merubah arti, dan kalau misalkan salah di hak ini bisa berdosa, seperti itu. Dan mustahak ini kalau misalkan salah di mustahak itu tidak merubah arti, seperti itu, tapi ya tetap disebutnya dengan kesalahan, seperti itu ya, masih bisa diminimalisir, begitu ya. Tapi nanti kita akan pelajari mana hak, mana mustahak. Nanti makanya kita akan pelajari pertama itu pasti hak dulu ya, karena hak ini harus benar teman-teman semuanya ya.
Karena banyak sekali orang yang keliru ketika pembahasan tentang hak ini seperti itu. Karena ya memang sulit, ya sulit untuk dipraktekkan. Ya sebenarnya gampang gitu ya. Hak. Nah, tadi saya bilang adalah memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Jadi yang diperbaiki adalah bacaan Quran. Sekarang kita sudah mulai khusus ke Quran. Jadi yang dimasukkan tahsin, sebenarnya tahsin itu secara bahasa itu disebut dengan tajwid. Jadi tahsin sama tajwid itu sama-sama aja. Gitu. Jadi tahsin itu pokoknya segala bentuk apapun ya yang berhubungan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran itu disebut tahsin. Makhrajul huruf, sifatul huruf, izhar, ikhfa, mad wajib, apa segala macam, waqaf wal ibtida, apapun itu semuanya yang berhubungan tentang memperbaiki bacaan Al-Quran kita, belajar tentang membaca Al-Quran itu disebut namanya tahsin, seperti itu ya. Itu disebut juga dengan namanya tajwid, seperti itu, sama aja. Begitu. Jadi segala bentuk apapun yang berhubungan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran itu dinamakan dengan tahsin, seperti itu ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang kamu ikutan tahsin yuk. Tahsin itu apa? Berarti memperbaiki bacaan Al-Quran. Seperti itu. Contoh kita baca, terus ada yang membenarkan. Seperti itu bisa disebut dengan tahsin. Karena belajar Al-Quran. Jadi segala bentuk belajar Al-Quran itu dinamakan dengan tahsin. Seperti itu. Nah, itu dia dari definisi tahsin. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang bingung, teman-teman bisa ditanyakan aja ya. Oke. Kemudian apa hukumnya mempelajari tahsin gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar tahsin seperti itu? Pertama tentang hukumnya terlebih dahulu ya. Tentang hukumnya terlebih dahulu bahwasannya tahsin itu ada yang tahu nggak mempelajari? Kalian jawabnya di chat aja ya. Hukum mempelajari tahsin itu apa? Wajib. Ya kalian bisa di chat aja jawabnya. Oi. Sunnah muakkad. Santai lah, Kak. Di chat aja. Fardu kifayah. Fardu kifayah wajib. Fardu kifayah wajib. Jadi yang benar yang mana ya? Fardu ain secara praktik. Mempelajarinya. Fardu kifayah wajib. Fardu kifayah mantap. Ya oke lah, ini apa ya. Ya kan beda-beda. Ya nggak apa-apa udah. Nah, saya jelaskan bahwasanya mempelajari tahsin itu hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Tapi wajibnya kifayah. Ya. Kifayah itu wajibnya wajib yang cukup. Jadi kalau misalkan di suatu daerah ini ada satu orang yang belajar tahsin, gitu kan, paham tentang tahsin, maka menggugurkan kewajiban yang lainnya, seperti itu. Ya, tapi habis itu karena fardu kifayah ya udahlah, kan udah ada di desa saya yang bisa kita lihat dulu prakteknya, ya. Jadi kalau kita misalkan ketika mengaji itu fardu ain itu baru. Kalau fardu kifayah kan tadi misalkan ada satu orang ya di daerah tersebut paham, pokoknya menguasai tahsin, maka menggugurkan kewajiban yang lainnya. Yang lainnya nggak wajib lagi untuk belajar tahsin. Tapi ketika membaca Al-Quran, ya ketika praktek, ya itu wajib sekali fardu ain mempraktek ketika mengaji menggunakan tahsin. Ya, makanya perintahnya jelas, ya. Al-Muzammil 4 auzid alaihi warattilil Qur'an tartila, ya. Jadi wajib hukumnya bagi teman-teman yang ingin belajar bagi teman-teman yang membaca Quran wajib mempraktekkan Al-Quran, tahsin. Wajib mempraktekkan tajwid. Seperti itu. Otomatis pertanyaannya adalah gimana caranya bisa mempraktekkan tahsin, bisa mempraktekkan tajwid kalau nggak belajar dulu, gitu ya. Karena ini fardu ain, ya kan, maka ini mempelajari tahsinnya dia menjadi fardu ain juga, gitu. Karena tidak mungkin ada orang yang nggak belajar tahsin tiba-tiba ngajinya jadi bagus.
bisa mempraktekkan tahsin, itu hal mustahil. Jadi untuk mempraktekkan tahsin ketika mengaji, otomatis kita harus belajar dulu tahsinnya. Seperti itu ya. Maka bersyukurlah kalian yang sekarang ada dalam circle sedang belajar tahsin. Seperti itu ya. Itu ya memang itu beberapa hal yang memang harus harus dipelajari oleh teman-teman semuanya ya. Terlepas apalagi kita adalah seorang muslim gitu ya, seorang muslim beragama Islam, emang sudah seharusnya gitu kan, sudah wajib kita mempelajari tahsin itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memutuskan ya saya emang nggak usah belajar ngaji lagi lah ya, secara tidak langsung itu adalah bentuk dari keluar dari Islam, seperti itu ya, bentuk dari kemurtadan, nggak mau belajar tahsin lagi itu, nggak mau belajar Al-Quran lagi, itu adalah bentuk dari kemurtadan. Kenapa? Karena belajar tahsin, belajar mengaji, itu adalah hukumnya akhirnya menjadi wajib, seperti itu ya, harus dilakukan setiap hari dan seumur hidup, seperti itu. Kalau misalkan memutuskan untuk tidak mau lagi belajar, maka dipertanyakan keimanannya, gitu ya. Karena Rasulullah aja sampai akhir hayatnya terus aja belajar, terus aja ditalaki sama malaikat Jibril. Seperti itu ya. Sama sahabat-sahabat yang tabi'in, tabi'in semuanya belajar setiap hari. Itu belajar Al-Qur'an setiap hari. Begitu, karena makanya sekali lagi kalau misalkan memutuskan saya emang nggak mau lagi lah belajar Al-Qur'an, maka sudah dipastikan maksudnya itu adalah bentuk dari kemurtadan, seperti itu. Ya. Oke. Apa hukumnya kalau misalkan kita membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan tahsin, ya, tapi kita tidak menggunakan tajwid? Hukumnya adalah tentunya berdosa, gitu kan? Ya, di mata Al-Jazari sudah dijelaskan bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran terus salah, tidak sesuai dengan kaidah tahsin, maka itu akan mendapatkan dosa. Loh, kalau gitu saya nggak usah baca Quran aja lah biar nggak dapat dosa. Dosa juga kalau nggak baca Quran, seperti itu ya. Nah, makanya caranya ya itu berdosa untuk siapa? Berdosa bagi orang-orang yang sudah merasa bisa, sudah jago, sudah merasa nggak usah belajar lagi lah, saya mah udah bisa. Nah, ketika ngaji terus dia salah, maka dia akan mendapatkan dosa seperti itu. Tapi beda bagi teman-teman yang ternyata sedang proses belajar. Seperti itu ya. Bagi teman-teman yang sedang proses belajar, ketika membaca Quran terus salah ataupun terbata-bata, maka jatuhnya akan menjadi pahala ya, ajron, dapat 2 pahala ya. Karena Rasulullah bilang al-mahir bil Quran wa syafatil kiramil barawah alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ata fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron ya. Jadi barang siapa yang mahir membaca Al-Quran maka akan disandingkan dengan para malaikat. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an terus terbata-bata, masih masih bingung, masih kadang lemot gitu kan, kadang susah baca Qur'annya, makanya kata Rasulullah ajron, dapatnya 2 pahala. Pahala apa aja? Pahala semangat. Ya walaupun dengan keterbatasan ya belum bisa mengaji tapi semangat mengaji, komitmen terus istiqomah mengaji, nah itu pahalanya. Yang kedua ya karena membaca Al-Qur'annya, seperti itu. Makanya bersyukur sekali lagi kepada teman-teman semuanya kalau sudah gabung di belajar ngaji ini. Karena ketika teman-teman nanti melakukan kesalahan ketika membaca Quran, maka dihitungnya menjadi 2 pahala, bukan menjadi dosa. Tapi sekali lagi kalau misalkan sudah merasa benar, nggak mau lagi belajar, maka ketika salah melakukan ketika membaca Quran, maka akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Ya, begitu. Nah, Sandi sendiri belajar tahsin, Sandi sendiri belajar tahsin itu selama 1 tahun. Ya, jadi belajar tahsin itu selama 1 tahun. Sebenarnya pada dasarnya 4 bulan juga cukup sebenarnya, karena Sandi tipikal orang yang penasaran gitu kan, akhirnya belajar banyak metode. Ya, belajar metode pembelajaran seperti itu supaya bisa aja biar expert di tahsinnya, seperti itu ya. Makanya Sandi 1 tahun belajar membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang baik, cara mengajarkannya juga, seperti itu ya. Makanya 1 tahun lah habis, seperti itu. Tapi emang kerasa bedanya sih. Ada nggak sih di antara kalian yang ngaji terus kadang
bentar-bentar udah ngantuk, bentar-bentar udah nggak enak, bentar-bentar tenggorokannya udah kering, bentar-bentar capek, seperti itu. Itu bisa dikarenakan sebabnya belum bisa belajar tahsin. Belum mempraktekkan tahsin ketika membaca Al-Quran. Seperti itu, karena harusnya ketika misalkan kita sudah mempelajari tahsin, sudah baik tahsinnya, itu jatuhnya nikmat. Seperti itu ya. Saya kan pagi-pagi biasanya ngajar ibu-ibu nih di sini gitu. Ibu-ibu tuh banyak sekali yang terbata-bata, sering dibenarkan juga seperti itu ya. Jadi tuh kalau ada satu ibu-ibu, boy, kalau ibu-ibu di sini panggil ke saya boy, gitu. Nggak tahu lah kenapa, boy. Saya enak deh dengar kamu ngaji seperti itu, ya. Pengen deh bisa seperti itu. Itu ibu-ibu masih semangat pengen belajar seperti itu. Padahal saat itu nggak dibagus-bagusin, nggak di pokoknya diindah-indahin enggak. Ya, itu kita cukup mempraktekkan tahsin aja. Ya, mempraktekkan tahsin aja, suara kita itu akan terdengar lebih indah ngajinya. Ketika mengaji seperti itu, kita nggak perlu memiliki suara yang bagus, ya. Kalau membaca Quran tuh enaknya begitu. Kita nggak harus suaranya bagus gitu. Karena kenapa? Karena suara bagus itu ya anugerah. Setiap orang beda-beda dikasihnya. Seperti itu ya. Makanya Al-Quran itu dibaca sama siapapun. Kalau tahsinnya benar, ya kalau tahsinnya benar, maka kita akan terdengar lebih indah seperti itu. Begitu. Sandi pun begitu. Kalau ngaji, orang-orang bilang, oh enak suaranya. Padahal bukan suaranya, tapi melainkan karena tahsinnya benar, ngajinya benar. Maka terdengar lebih enak aja seperti itu. Ya, makanya buat teman-teman yang pengen memperindah suaranya, memperbagus, biar enak dengarnya, ya udah tahsinnya dipraktekin. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa hari ke depan kita akan mempelajari tentang sifatnya materi, belum kepada praktek, ya seperti itu. Sepertinya kepada materi, bukan lebih kepada praktek. Nanti prakteknya mungkin setelah Lebaran, mungkin seperti itu ya. Karena masih banyak teori. Awal-awal biasanya saya teori dulu, mengajak teman-teman saya dulu supaya sadar dulu, gitu ya. Tahsin itu apa keutamaan membaca Quran. Quran itu apa, seperti itu akan membahas tentang itu semuanya dulu gitu. Kalau misalkan udah selesai baru kita ke praktek seperti itu ya. Nah, untuk malam hari ini mungkin itu dulu ya, kita perkenalan terlebih dahulu apa itu tahsin, kenapa kita harus belajar tahsin, hukumnya seperti apa, seperti itu ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk dicatat, jangan lupa untuk dimurojaah, kalau bisa jangan lupa diamalkan juga seperti itu ya, disebarkan juga, didakwahkan juga seperti itu. Ya mungkin untuk pembelajaran malam hari ini kita cukupkan sekian. Sandi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja ya, bisa raise hand ya, gunakan fitur raise hand atau bisa langsung di chat seperti itu ya. Kita fokuskan pertanyaannya kepada tadi dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi santainya. Ya, begitu.